Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandito Febrian, NIM 21086252. Saya membuat video ini untuk tugas motorik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang taksonomi gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia, pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur-unsur umum. Taksonomi keterampilan gerak. Taksonomi disebut juga dengan pengelompokan atau klasifikasi. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis-jenis otot besar dan ada juga yang melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerak atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, keterampilan gerak agal. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang di dalamnya pelaksanaan melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan. Yang kedua, gerakan otot halus. Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan, sebagai contoh menggambar, mewarnai, dan menulis tegak bersambung. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Dibagi menjadi 3 titik kategori, yaitu 1. Keterampilan gerak diskrip. Keterampilan gerak diskrip itu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakan. Yang kedua, keterampilan gerak serial. Keterampilan gerak serial yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Yang ketiga, keterampilan gerak kontinu. Keterampilan gerak yang tidak dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Biasanya dipengaruhi oleh si pelaku dan stimulus eksternal dibanding dengan pengaruh bentuk geraknya sendiri. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, keterampilan gerak tertutup. Keterampilan di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakan. Yang kedua, keterampilan gerak terbuka. Keterampilan gerak di mana yang pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungannya bisa bersifat temporal dan bersifat spesial. Pendekatan dalam mengajarkan keterampilan gerak. Pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran keterampilan gerak adalah pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif maksudnya adalah pendekatan di mana pengajaran selalu dimulai dari penjelasan dan peragaan mengenai teknik dasar baku yang akan dipelajari, lalu disusul oleh peniruan gerak dari siswa. Yang kedua, pendekatan induktif. Pendekatan induktif selalu dimulai dari gerakan yang lebih khusus dan secara bertahap menuju ke teknik yang sebenarnya. Yang diperkenalkan bukan teknik gerakan yang sebenarnya, tetapi merupakan aneka gerak yang kemudian secara lambat laun akan menjadi landasan bagi teknik yang sebenarnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.